Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rida Selviana dengan NPM 2459201131. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas implementasi pemrograman berorientasi objek menggunakan Google Colab dengan judul Sistem Kursus Online. Program ini dibuat untuk memenuhi konsep OOP seperti class, object, inheritance, encapsulation, dan polymorphism melalui sebuah aplikasi sederhana. Dalam program ini terdapat fitur seperti menambahkan kursus, menampilkan kursus, mencari dan menghapus data kursus. Pada program ini saya menggunakan beberapa konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Pertama adalah kelas dan objek. Kelas merupakan sebuah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Dalam program ini terdapat kelas utama yaitu kursus yang berisi atribut nama kursus dan instruktur. Sedangkan objek adalah hasil dari kelas tersebut yang dibuat saat pengguna menambahkan data kursus ke dalam sistem. Kedua adalah inheritance atau pewarisan. Inheritance kemungkinan kita untuk membuat kelas baru yang mewarisi sifat dari kelas lain. Dalam program ini terdapat kelas kursus gratis dan kursus berbayar yang merupakan turunan dari kelas kursus. Dengan adanya inheritance, kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama sehingga program menjadi lebih efisien dan terstruktur. Selanjutnya ketiga adalah encapsulation. Encapsulation digunakan untuk membatasi akses terhadap data dalam suatu kelas. Pada program ini, atribut harga pada kelas kursus berbayar dibuat private menggunakan harga. Hal ini bertujuan agar data tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas dan hanya bisa diakses melalui metode tertentu. Keempat adalah polymorphism. Polymorphism berarti satu metode dapat memiliki banyak bentuk. Dalam program ini, metode info digunakan pada beberapa kelas dengan hasil output yang berbeda sesuai dengan jenis kursus. Hal ini membuat program menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Jadi, dengan menggunakan keempat konsep tersebut, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah untuk dikembangkan di masa depan. Pada bagian implementasi kode, pertama terdapat kelas utama yaitu kursus. Kelas ini memiliki atribut nama kursus dan instruktur yang digunakan untuk menyimpan informasi dasar dari sebuah kursus. Selain itu, terdapat metode info yang digunakan untuk menampilkan informasi kursus. Selanjutnya terdapat kelas kursus berbayar yang merupakan turunan dari kelas kursus. Kelas ini memiliki atribut tambahan yaitu harga. Atribut harga dibuat private sebagai bentuk encapsulation sehingga tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Untuk mengaksesnya digunakan metode getHarga. Kemudian terdapat kelas kursus gratis yang juga merupakan turunan dari kelas kursus, namun tidak memiliki atribut tambahan seperti harga. Selanjutnya metode info, pada masing-masing kelas memiliki implementasi yang berbeda sehingga menghasilkan output yang berbeda. Hal ini merupakan contoh dari konsep polymorphism. Selanjutnya terdapat kelas sistem kursus yang berfungsi untuk mengelola seluruh data kursus. Dalam kelas ini terdapat beberapa metode seperti tambah kursus, tampilkan kursus, cari kursus, dan hapus kursus. Metode tambah kursus digunakan untuk menambahkan data kursus baru ke dalam list. Metode tampilkan kursus digunakan untuk menampilkan seluruh data kursus yang telah disimpan. Metode cari kursus digunakan untuk mencari kursus berdasarkan nama, sedangkan metode hapus kursus digunakan untuk menghapus data kursus dari daftar. Pada bagian akhir terdapat program utama yang menggunakan perulangan while untuk menampilkan menu secara terus-menerus sehingga pengguna memilih keluar. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang telah dibuat. Saya menjalankan program terlebih dahulu. Jadi ini kita run dulu ya teman-teman. Kemudian setelah di run muncul menu utama yang berisi beberapa pilihan.
sini saya memilih menu 1 untuk menambahkan kursus. Kita ketik 1 lalu enter. Kemudian saya memilih jenis kursus gratis, lalu mengisi nama kursus dan instruktur. Yang pertama ini kita klik dulu jenis kursus gratis, lalu nama kursusnya kita isi Python dasar, dan instrukturnya kita tulis Pak Budi. Setelah itu kembali ke menu utama, memilih menu 2 untuk menampilkan data kursus seperti ini. Nah, ini terlihat bahwa data kursus yang telah saya input berhasil ditampilkan oleh sistem. Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian kode. Terdapat kelas utama, yaitu kursus yang memiliki atribut nama kursus dan instruktur. Kemudian terdapat kelas kursus berbayar yang merupakan turunan dari kelas kursus dan memiliki atribut tambahan, yaitu harga. Kemudian atribut harga dibuat private menggunakan harga sebagai bentuk encapsulation. Selain itu terdapat kelas kursus gratis yang juga merupakan turunan dari kelas kursus seperti ini. Metode info pada setiap kelas memiliki implementasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan konsep polymorphism. Selanjutnya terdapat kelas sistem kursus yang digunakan untuk mengelola data kursus seperti menambah, menampilkan, mencari, dan menghapus kursus. Oke, di bagian terakhir terdapat program utama yang menggunakan perulangan untuk menampilkan menu interaktif kepada pengguna. Demikian penjelasan dari saya mengenai program sistem kursus online yang telah dibuat. Dari tugas ini, saya menjadi lebih memahami penerapan konsep OOP dalam pembuatan program sederhana. Semoga program ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sistem kursus online bekerja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.